Shalom saudaraku, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, jiwa kami sungguh membutuhkan firman-Mu di pagi hari ini. Karena itu tolonglah kami, supaya hati kami sungguh menjadi tempat yang paling layak untuk firman-Mu, supaya pada saatnya berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 10 Desember 2020, hidup untuk memberi. Xavier Quentin Pranata, seorang penulis yang cukup inspiratif, membagikan kisahnya bersama dengan seorang anak kecil. Saat pulang kantor, Xavier Quentin Pranata mengendarai sepeda motor. Dia kemudian menyaksikan suatu drama kecil yang sangat menarik, di mana seorang anak kecil berumur di bawah 10 tahun dengan sangat sigapnya mendahului dia di sela-sela kepadatan kendaraan saat berhenti di lampu merah di Jakarta. Dengan membawa bungkusan yang cukup banyak, ia mengayuh sepeda warna biru mudanya sambil membagikan bungkusan tersebut. Ia menyapa akrab setiap orang, dari tukang koran, penyapu jalan, tunawisma, sampai kepada polisi. Pemandangan itu membuat Xavier sangat tertarik. Pikirannya melayang membayangkan apa yang diberikan anak kecil itu dengan bungkusan itu. Apakah ia berjualan? Kalau dia berjualan, apa mungkin seorang tunawisma menjadi langganan tetapnya ya? Atau adakah yang lain? Untuk membunuh rasa penasarannya, dia pun membuntuti si anak kecil tersebut sampai di seberang jalan. Kemudian Xavier menyapa dan bertanya, kemudian berbincang-bincang bersama dengan anak kecil tersebut. Dik, boleh kakak tanya enggak? Silakan kak, jawab anak kecil. Kalau boleh tahu, bungkusan yang barusan adik bagi ke tukang koran, tukang sapu, peminta-minta, bahkan kepada polisi, itu apa ya? Oh, itu bungkusan nasi dan sedikit lauk pauk. Memangnya kenapa kak? Ia bertanya balik dengan sedikit heran. Oh tidak dik, kakak cuma tertarik cara kamu membagikan bungkusan itu. Kamu tampaknya sangat menikmati dan sepertinya sudah lama kenal dengan mereka ya. Lalu adik kecil itu mulai bercerita. Dulu saya dan mama seperti mereka, seorang tunawisma. Setiap hari kami hanya mengharapkan belas kasihan banyak orang. Seperti kakak ketahui, hidup di Jakarta sangat sulit, sampai kami sering tidak makan. Pada siang hari kami kepanasan, dan pada malam hari kami kedinginan. Keadaan ini diperparah ketika musim hujan, sampai sering kehujanan. Apabila mengingat waktu itu, kami sangat sedih. Namun setelah ibuku membuka warung nasi, kehidupan keluarga kami mulai membaik. Karena itu, ibu selalu mengingatkanku bahwa masih banyak orang yang susah seperti kami dulu. Jadi, kalau saat ini kita diberi rezeki yang cukup, kenapa kita tidak dapat berbagi bersama mereka? Ibuku selalu berkata, hidup ini harus berarti bagi banyak orang. Karena pada saat kita kembali kepada Pencipta, tidak ada yang kita bisa bawa. Hanya satu yang kita bisa bawa, yaitu kasih kepada sesama, kepada Tuhan, serta perbuatan kita. Kalau hari ini kita bisa mengamalkan sesuatu yang baik kepada orang lain, mengapa kita harus menundanya? Menurut ibuku, umur manusia terlalu singkat. Hari ini kita bisa memiliki segalanya, tetapi 1 jam kemudian atau besok kita bisa saja dipanggil Sang Pencipta. Apa yang kita bawa? Kata-kata adik kecil itu sangat menusuk hati Xavier. Saat itu dia mulai merasa lebih bodoh dari anak kecil itu. Dia malu dan sangat malu. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ampunilah saya.
Ternyata kekayaan, kehebatan, jabatan tidak mengantarku kepadamu. Hanya kasih yang sempurna, hanya kasih yang tulus kepada sesama, iman dan pengharapan kepada Tuhan yang dapat mengiringkan kita, membawa kita masuk ke dalam surga. Terima kasih anak kecil, kamu adalah malaikatku yang menyadarkanku dari tidur panjangku. Ungkap Xavier Quentin Pranata. Saudara-saudaraku, kita sering mendengarkan ungkapan 1 ons tindakan lebih berharga daripada 1 ons pengertian. Kita seringkali justru tertempelak oleh orang-orang yang dianggap kecil, tersingkirkan, dan tidak masuk hitungan. Namun justru itulah mereka tidak hitung-hitungan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan hari ini, dan raja itu akan membawa mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pertanyaan besar kepada kita, apa yang telah kita lakukan untuk sesama kita? Hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Karena itu saudaraku, biarlah kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang memberi. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu itu kan terus mengokohkan iman kami, dan kami terus dimampukan, ditolong dan diarahkan oleh Tuhan untuk memberikan kehidupan yang terbaik kepada sesama kami. Kami hadir dengan kasih yang tulus supaya orang bisa melihat kehadiran Tuhan melalui cara hidup kami. Oh Bapa di sorga, tolong kehidupan kami Tuhan. Dekat kami dalam kasih-Mu supaya kami terus kuat melanjutkan kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.